Wajar sih, soalnya kan dia cowok. Ya bagus-bagus aja karena gue sendiri suka mobil sih orangnya. Sebenarnya sih kesel, cuman daripada dia jadi ternak motor dan daripada hobinya lari ke hobi lain yang nggak benar, jadi ya udahlah. Tampaknya Gara-gara mobil Arif banyak, parkiran kantor jadi penuh. Kalau Arif punya banyak mobil jadi gue bisa nyobain mobil-mobil barunya mulu, jadi enak. kayak mudaratnya lebih banyakan gue nyuci mobil deh. Boros banget, sayang duitnya, ya Allah. Mobil yang harus dijual. Alphard. Kalau bisa sih semuanya, cuman kan bingung jadinya kita naik apa. Kayaknya yang Mercy Wagon deh. Kayaknya Estilo deh, soalnya jarang banget dipakai. Kalau pilih salah satu kayaknya paling urgent Alphard sih, karena udah ada dua. Karena gue kalau bawa Alphard disangkanya supir. Gue mendingan pedean bawa BMW, bawa Mercy, bawa mobil-mobil yang ceper gitu, yang sedan-sedan. Kalau Alphard, aduh, gue pasti disangkanya ya supir turun dari Alphard. Oke, hari ini gue sama Men akan melakukan sesuatu yang gimana ya? Belakangan ini gue udah mikirin matang-matang sih. Jadi sebagian besar dari kalian kan tahu emang gue suka mobil, gue punya hobi mobil, dan kebetulan gue punya Instagram ternak mobil kalau misalnya kalian ngikutin. Nah, cuman beberapa bulan belakangan ini gue lumayan rese nambah mobil, tapi gue tidak memikirkan parkirannya karena rumah gue yang sekarang nggak muat untuk parkir banyak, cuman muat 3 mobil. Jadi beberapa mobil gue itu ada yang gue titipin ke rumah teman gue, ada yang gue titipin di kantor, ada yang gue titipin di kantor satunya lagi. Pokoknya mobil gue jadi kemana-mana. Nah, berhubung gue udah punya beberapa koleksi mobil, dan setelah mendengar curhatan orang-orang di sekeliling gue dengan alasannya masing-masing, setelah gue pikir-pikir kayaknya ya ada benernya juga sih. Soalnya sayang juga kan kalau misalnya itu mobil gue kumpulin terus-menerus, jadinya malah numpuk dan gak kepake juga mobilnya. Instagram ternak mobil ini juga sebenarnya cuman pure hobi sih, karena gue kan dari dulu suka mobil. Cuman kalau misalnya semua mobil-mobil gue post di Arif Muhammad kayaknya akan mengganggu, dan gak semua followers gue di Arif Muhammad suka sama mobil juga. Jadi gue pikir udah gue bikin akun sendiri khusus untuk yang satu frekuensi yang suka mobil juga sama gue. Jadi gue nggak ngerasa beban juga kalau misalnya ngepost foto mobil mulu di situ gitu. Nah, sekarang karena ini lo juga so idemen kemarin pakai segala curhat-curhat, akhirnya gue memutuskan untuk melepas salah satu mobil gue. Setelah banyak pertimbangan buat tentuin mobil mana yang harus gue relakan untuk berpisah, akhirnya gue sudah memutuskan Alphard yang kita naikin sekarang yang akan gue lepas. Gue juga udah bawa map coklat yang isinya dokumen-dokumen yang diperlukan, ada STNK, BPKB segala macam. Jadi Alhamdulillah bos, kalau bisa jual-jualin aja semuanya. kenapa jadi lo yang nyuruh gue jual-jualin semuanya? Lah kan kalau mobil kejual kerjaan gue jadi ringan bos. Lagian ini udah mau bulan puasa, kali aja kalau kejual satu gue dapat tambahan THR bos. Enak aja lo, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk jual yang ini karena kan udah punya 2 juga, dan satu ternyata tadinya gue pikir satu buat gue, satu buat Ipang, terus ternyata jarang kepake, kita bareng terus juga. Ya udah gue jual satu deh yang ini. Sedih. Tapi Amin, sebelum kalian curhat-curhat kayak gini, gue sebenarnya udah kepikiran buat ngelepas-lepasin. Lo inget gak sih, gue beberapa bulan yang lalu pernah ngepost mau jual Mercy yang wagon. Oh iya tadi ya. Setelah gue post itu kan yang ngubungin gue banyak banget ya, cuman emang nggak pernah jadi kejual karena gue nya sendiri ribet, males banget ketemuan sama calon pembeli, belum lagi requestnya aneh-aneh, segala macem banget kelakuannya, yang negonya sadis lah, terus yang minta diurusin segala macem, yang minta disamperin kesana kemari buat ngeliat mobilnya. Ya mending kalau misalnya udah pasti kebeli ya, ntar gue udah nyamperin jauh-jauh ternyata cuman lihat-lihat doang kan sakit. Asli ini proses jual beli mobil males banget dan makan waktu juga. Kalian pasti paham maksud gue. Tapi ini mau juga kan mobilnya dijual. Nah, itu dia makanya sekalian gue pengen ngasih tahu juga nih ke kalian. Sekarang kita lagi OTW ke belimobilgue.co.id. Jadi si beli mobil gue ini tuh semacam penolong buat kalian yang mau jual mobil juga tanpa harus ribet-ribet kayak yang tadi gue bilang, gue ceritain. Jadi kemarin gue cerita-cerita nih sama teman kalau misalnya gue mau jual mobil. Nah, akhirnya ada yang merekomendasikan gue buat coba beli mobil gue ini. Akhirnya gue coba cek websitenya, dan ternyata di situ gue bisa langsung dapat estimasi harga Alphard ini kalau misalnya dijual. Ini sambil gue tunjukin deh ke kalian step-stepnya, siapa tahu di antara kalian ada yang lagi mau jual mobil juga. Jadi pertama kita masuk dulu ke websitenya belimobilgue.co.id. Terus kita tinggal input nih data mobil kita, misalnya merek Toyota,
pilih model Alphard, pilih tahun 2018, tipe model 2,5 PI bensin, transmisi otomatis, masukin email. Oke, setelah itu kita tinggal klik cek harga mobil saya. Nah, ini dia langsung keluar estimasi harga penjualannya nanti dari 771 juta sampai 998 juta. Ini segampang itu, udah gitu doang. Sekarang kita tinggal datang ke lokasi inspeksinya buat dicek kondisi mobil ini. Baru nanti kita akan dapat penawaran harga yang pasti untuk mobil ini. Kalau oke dan udah deal, udah prosesnya kelar sampai situ doang. Dan ada benernya juga yang Omen bilang tadi, sekarang udah mau bulan puasa, orang pasti bakal nyari cara yang paling gampang dan paling cepet buat jual mobilnya. Ini gue denger-denger sih tempat inspeksinya nyaman, ada banyak fasilitasnya juga. Nanti kita coba buktikan karena gue juga belum pernah kesana. Jadi ini mobil cuma tinggal dicek kondisinya doang, Bos? Ya iya, emang mau diapain lagi? Nah, terus kalau misalkan ini mobil laku, kita pulang naik kapan? Iya juga ya, belum gua pikirkan. Yaudah, ntar kita pikirin, kita lanjut aja ke sana. Yang penting kita ke lokasi dulu. Oke, sekarang gue sudah sampai di sini. Ternyata ini tempatnya rapi. Gue kira bakal banyak yang mobil berserakan nggak tertata gitu. Ternyata tidak seperti yang gue bayangkan. Jadi bener kata orang-orang ini tempatnya enak. Gue udah bawa semua dokumennya. Cuman gue nggak tahu ini selanjutnya kita. Oh ya, nah ini enak nih. Halo, Mbak. Selamat siang Mas, udah ada jadwal booking di sini ya? Udah, jadi Sudah ada tanggal tadi aku udah masukin ke website, udah ada janjiannya. Terus sekarang aku harus ngapain? Nah, nanti sambil nunggu kita akan bilangkan di ruang inspeksi dulu. Oke, ya udah kita sekarang masuk ke yang itu ya, Mbak ya? Oke. Ini semuanya pasti nunggu di sini ya, Mbak ya? Oke, jadi kita mesti gimana nih? Ya, ini saya cek dokumennya dulu ya Pak ya. Oh iya. Itu aku udah bawa semua sih, BPKB, STNK. Kuncinya ini ada satu ya. Kuncinya ada 2, satu lagi di dalam laci mobilnya. Buku servis buku manualnya ada. Semuanya lengkap di dalam laci mobil. Oke, saya cek dulu dokumennya. Kemarin untuk estimasi harganya itu dari Yang di website ya? Iya, dari 771 sampai dengan maksimalnya di 998 ya Pak ya. Mm-hmm. Jadi nanti rencana itu mau dilepas di angka berapa? Nah, aku nggak tahu itu yang nentuin siapa kita. Iya, jadi nanti kan kita ada inspeksi mobilnya terlebih dahulu. Nah, setelah inspeksi itu kantor kan menentukan harga rekomendasi setelah inspeksi itu. Seperti itu. Jadi nanti setelah inspeksi kita harus temukan angka komitmen atau angka kepastian. Oke. Jadi nanti setelah kita sama-sama nemu angka kepastian itu, kita bakal pasarin mobilnya selama 30 menit. Gitu. Oke, berarti Jadi 30 menit inspeksi, 30 menit 30 untuk tahap menit penawaran. untuk penawaran. Iya, jadi nanti setelah di penawaran itu rekanan kita ada yang mau, kita langsung bisa bayarnya mobil hari ini juga. Gitu. Hari ini juga. Iya, Harganya nentuin berarti aku dulu nih sekarang. iya. Tapi aku pengen jualnya 900 juta, Mbak. Nanti kita coba dulu ya Pak ya. Oke. Nanti kita inspeksi, kita temukan harga yang cocoknya. Setelah kita itu kita tawarin ke rekanan, kalau rekanan ada yang mau kita langsung bisa bayar mobilnya di angka yang diinginkan seperti itu. Oke. Itu kalau inspeksi diapain aja sih? Jadi nanti ada lebih dari 300 titik yang akan kita cek. Itu ada eksterior, interior, mesin dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Berarti aku tunggu di sini ya. Ya, Thank you, Mbak. sama-sama. Oke, jadi ceritanya sekarang gue tinggal nunggu mobilnya diinspeksi. Katanya inspeksinya itu 30 menit, ada 300 titik. Gue nggak tahu itu 300 titiknya apa aja. Cuman karena di sini tempatnya menyenangkan, jadi ini mah gue tinggal main satu game sekali chicken dinner, kelar ini inspeksinya. Oh ya, yang gue suka dari ruang tunggunya adalah di sini itu ruang tunggunya kaca gitu pintunya. Jadi kita sambil duduk, sambil nunggu, kita sambil bisa ngeliatin mobil kita pas lagi dicek. Jadi aman. Aduh. Ini masnya lagi ngapain lagi? Mobil lagi diinspeksi. Itu ada yang baru datang juga tuh mau inspeksi juga. Lama ini kayaknya.
Oke. Itu berarti setelah aku oke, selanjutnya gimana? Ya, jadi nanti kalau emang seandainya Mas Arif komitmen di angka 900 kita butuh waktu 30 menit untuk masarin mobilnya. Jadi nanti kalau emang seandainya rekanan kita ada yang mau, kita langsung bisa proses payment seperti itu. Oke, bentar aku pikir. Kenapa jadi gue yang deg-degan? 30 menit ya? 30 menit. Oke, baiklah. Saya komit. Nanti kalau emang seandainya ada penawaran, tidak bisa di-cancel ya. Oke. Bismillah ya. Sambil nunggu ada co-founder saya yang mau ngobrol sama Mas Arif, boleh? Oh, boleh. Boleh Pak Faisal. Sebentar saya panggilin dulu ya. Boleh. Ini kenapa jadi gue yang deg-degan? Oke, ini sekarang gue udah sama Pak Faisal. Halo Pak. Halo Mas Ari. Pak Faisal ini co-founder dan head of contact center ya Pak di Beli Mobil gue ya. Ini keren banget Pak. Tadi aku pikir sebelum kesini ini bakalan yang berantakan mobil, yang segala macam. Soalnya kan pas di pikiran inspeksi mobil gitu, kirain bakal diapain? Kirain kayak bengkel kayak apa? Kirain kayak gitu bengkel, ya. ternyata ada ruang tunggunya, nyaman banget segala macam. Ini emang kayak gini konsepnya ya Pak? Ya, jadi kita paham banget memang bahwa menjual mobil itu bisa makan waktu, repot, dan kita tuh mau memperkenalkan, kita percaya bahwa di era modern ini dengan bantuan teknologi itu ada cara yang sangat mudah banget untuk jual mobil, dan berdasarkan konsep itu yang sudah terbukti di berbagai negara, itu kita percaya kita bisa ngasih kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk jual mobil dengan cara aman, mudah, cepat dalam waktu 1 jam. Nah, berangkat dari situ juga, itu kita juga mau ngasih pengalaman atau experience, yaitu dalam hal kenyamanan di lokasi inspeksi kita. Di semua cabangnya kayak gini Pak? Di semua cabangnya, jadi di lokasi inspeksi kita itu ada AC-nya, ada karpetnya kayak gini, ada meja kursi, ada beanbag, segala macam, warna-warnanya cheerful. Nah, buat kita itu yang sangat penting banget. Jadi kalau jual mobil di Beli Mobil gue, itu udah kayak masuk ke kafe aja dibandingkan dengan tempat tapi berasa sih, soalnya juga kalau misalnya jual ke showroom atau segala macam juga kan auranya masih bengkel, vibe bengkel gitu. Kalau ini lebih ke kayak kafe aja nunggu gitu ya Pak ya. Pak, ini kan sekarang udah nyaman banget nih, tapi kedepannya ada yang mau dilakuin lagi nggak biar lebih nyaman? Apalagi kan khususnya kita udah mau bulan Ramadan nih, mungkin ada apa gitu di bulan Ramadan? Jadi memang benar kalau untuk bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Ini kan bulan tempat kita ngumpul-ngumpul ya, ngumpul sama keluarga, sama temen, atau reunian, atau bukber, segala macam. Nah, jadi kita sangat menghargai waktu untuk masyarakat, untuk para customer. Nah, jadi kita kepengen masyarakat itu bisa menggunakan waktunya untuk hal yang lebih baik lagi. Jadi ketimbang jual mobil dengan cara yang sebelumnya harus janjian sama orang, pasang iklan, kemudian ya ngecek mobilnya segala macam, nego-nego ini itu, kalau laku ya, kalau enggak ya coba lagi. Sebenarnya poinnya itu sih Pak, poinnya itu kan banyak banget nih kalau itu jualan sendiri kan sekarang udah bisa jualan di sosmed juga sebenarnya, tapi kan capek banget kayak ada yang nawarnya sadis, terus ada yang minta COD-an nyamperin ke rumahnya padahal udah jauh, belum tentu deal juga, yang gitu-gitu. Bener. Nah, jadi kita kepengen banget ngasih solusi dalam hal waktu, memanfaatkan waktu dengan keluarga ini, dan juga orang-orang itu kadang-kadang ya memang nggak sadar ya bahwa jual mobil itu benar-benar menyita waktu banget. Nah, jadi kita berharap dengan solusi Beli Mobil Gue ini itu masyarakat bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, memperingkas waktu untuk menjual mobil mereka agar bisa berkumpul sama keluarga yang lainnya juga. Jadi pas Ramadan akan lebih cepat. Ada apa lagi nggak gitu, takjil sih atau apa gitu? Takjil, yes, betul. Ada ya? Jadi kalau misalnya inspeksinya dilakukan udah menjelang sore gitu ya, ngabuburit sambil buka puasa, nah itu pasti kita kasih bukaan di sini, kita kasih hidangan untuk buka puasa. Kalau aku kebetulan lewat gitu nggak lagi pengen jual mobil, boleh minta takjilnya? Ada, betul.
Jadi biasanya di depan lokasi inspeksi itu kita kasih takjil ya, aqua dan snack kecil-kecil ya untuk para pengendara yang lewat. Bener Iya. bisa. Itu salah satu bentuk social campaign kita juga. Tuh, tapi jangan memanfaatkan buat yang nggak tahu diri Pak. Minumnya kasih oli. Dan itu juga tadi ya, maksudnya bulan puasa ini ya orang kan pada puasa, pada Iya, haus, iya, pada iya, lapar. iya. Kalau mereka menjual mobil dengan cara yang seperti itu tadi, Konvensional. dengan cara yang konvensional, aduh capek banget rasanya. Jadi ya kembali lagi itu yang kita tawarkan di sini adalah cara yang aman, mudah dan nyaman. Nyaman. Mungkin ini bisa tambah TV, PS gitu Pak. Oke. Jadi Good saya kesini nggak jual mobil. Mau main PS aja udah kesini. Nggak 1 jam lagi dong kalau kayak gitu. Oh iya, betah. cuma 1 jam ya soalnya. Pak Faisal, ini sebenarnya apa rahasianya beli mobil gue ini bisa jual mobil dalam waktu 1 jam? Oke. Jadi rahasianya itu yang pertama kita punya database yang strong ya, database yang banyak banget. Nah, itulah yang memberikan kita nilai evaluasi harga di website kita tadi atau nilai estimasi. Kemudian kita punya teknologi yang canggih dan juga dilengkapi dengan petugas-petugas inspektor kita yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya untuk pengecekan mobilnya kayak gitu. Dan kemudian juga kita tuh punya jaringan rekanan-rekanan yang luas banget. Jadi ada 1.000 lebih rekanan-rekanan yang sudah bekerja sama dengan kita, yang akan memview dan yang akan melihat report dari hasil inspeksi kita tadi. Oke. Nah, inilah semua yang akan menjadikan pengalaman 1 jam dalam menjual mobil tadi. Jadi itu sebenarnya 1 jam kan 30 menit inspeksi mobil. 30 menitnya lagi buat apa? Jadi prosesnya gini Mas, 30 menit itu mobilnya dicek yang 300 titik tadi itu. Secara detail segala macam. Setelah selesai 30 menit itu. Setelah selesai 30 menit, kita beli mobil gue akan memberikan nilai rekomendasi harga. Jadi setelah pengecekan itu kurang lebih kayak di website ya, yang harga estimasi website. Nah, yang dari harga website tadi. Nah, dari situ harga realnya, nah itulah gunanya inspeksi. Jadi harga itu didapat dari kondisi mobil realnya. Setelah proses pengecekan mobil itu, kita akan memberikan nilai rekomendasi dari kita kepada Mas Arif. Apabila Mas Arif setuju, baru kita akan lanjut ke proses berikutnya, di mana dalam waktu 30 menit itu tadi, secara real time, secara online, kita akan memasarkan, kita akan mempresent mobilnya Mas Arif ke jaringan rekanan kita. Yang ada 1.000 lebih. Ada 1.000 lebih jaringan rekanan kita. Jadi mereka akan memview, akan melihat detail kendaraannya Mas Arif tadi, dan mereka bisa melakukan pembelian. Terus berarti setelah ada rekanan yang oke nih, ya, kalau misalnya sudah oke, kita setelah 30 menit ini nanti kita akan ngobrol, kita langsung sampaikan ke Mas Arif. Mas Arif, good news, selamat, alhamdulillah kabar baik, mobilnya terjual. Kita minta nomor rekening, kita minta kopi KTP-nya dalam waktu ya sekitar 5 menit kemudian langsung ditransfer kita transfer dananya langsung. Berarti ini ntar mobil aku habis dicek segala macam udah cocok langsung ditransfer. Langsung. Oke, ini menarik. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang mempengaruhi harga mobilnya kan? Oh iya. Itu kan estimasi itu dikasih, estimasi betul. paling bawah paling tinggi. Yang mempengaruhi harga aslinya apa tuh? Banyak banget. Jadi yang pertama tentu dari detail kendaraannya sendiri ya. Merek, model, tahun, kilometer ngaruh? Kilometer juga pengaruh karena itu kan berkaitan dengan penggunaan ya. Kemudian juga di luar itu tentunya kondisi kendaraannya. Kondisi kendaraan itu kayak baret-baret penyok gitu ya Pak? Ya betul. Itulah gunanya pengecekan tadi ya, yang mana 300 titik kita cek. Jadi hasil inspeksi kita tuh benar-benar transparan, yang bagus kita bilang bagus, yang kurang kita bilang kurang. Gitu. Surat menyurat ngaruh nggak Pak? Betul banget. Dokumentasi, BPKB asli, faktur itu harus dibawa. Nah itu kalau misalnya kayak pajak yang mati gitu, itu masih bisa dijual? Boleh. Tapi harganya jadi pengaruh. Harganya akan berpengaruh. Oke. Jadi sebenarnya sama aja, lo nggak bayar pajak juga pas lo jual mobilnya harganya jadi turun juga. Mempengaruhi. Buat nutupin pajaknya yang belum dibayar. Iya, betul. Oke. Yang lain ada apa lagi Pak? Faktor warna mungkin apa? Warna juga ngaruh banget. Jadi warna ngaruh ya? Warna ngaruh. Salah satu yang mempengaruhi itu juga. Sekarang kan yang jadi tren itu warna-warna yang basic ya. Hitam, warna putih, bener banget. silver. Hitam, putih, silver, abu-abu metalik. Nah, jadi kalau warnanya tuh agak-agak yang unik kayak coklat atau mungkin juga biru metalik, ya itu udah taste masing-masing ya. Tapi dengan kondisi seperti itu artinya peminatnya juga beda-beda. Gitu. Dan itu bisa mempengaruhi harga ya. Berarti ini aku tinggal nunggu aja kan di sini. Yes.
Tinggal nunggu di sini santai ngopi-ngopi, Ditransfer. adem. Nanti kalau misalnya kita tunggu kabar baiknya, kalau misalnya deal, Gue saya deg-degan ya, Boy. Ini makasih nih Pak Faisal. Makasih banget Mas Arif. Cuman kan ini kan gue udah kenal orang dalam nih ya. Mm-mm. Bilang apa ke rekanannya tambahin 1 juta 2 juta. Amin. Gitu. Kita usahain ya. Oke Pak Faisal, thank Oke. you ngobrol-ngobrolnya. Makasih Mas Arif. Sukses udah buat mampir. beli mobil gue. Sukses juga. Thank Ditunggu you. promo Ramadannya ya Pak ya. Amin. Oke. Oke, ini mbaknya sudah datang. Ini gue deg-degan. Jadi bagaimana hasilnya Mbak? Jadi alhamdulillah mobilnya udah laku di angka yang tadi masnya komitin. Sekarang kita tinggal tanda tangan aja dan boleh ya Mas Arif cek di bankingnya kalau uangnya Udah masuk sekarang? Udah masuk. Rekeningnya kasih tadi ya? Iya, yang tadi. gue deg-degan loh beneran. Bentar Mbak aku cek dulu. Oke, udah masuk. Aku mau salaman aja deh Mbak, makasih Mbak. Aku tangan gue sampai dingin loh, gue deg-degan banget tuh. Jadi tinggal tanda tangan aja ya. Boleh minta foto untuk testimoni Oke, di mana? di sini boleh. 1, 2. Selanjutnya gimana nih? Jadi nanti kalau emang sana ini boleh disimpan aja kenang-kenangan dari kita. Oke, mobil udah langsung aku Mobil tinggalin. kita ambil. Terus aku Mau foto-foto pulangnya. dulu buat kenang-kenangan mungkin. Bukan sih Mbak, gue mikir gue pulangnya gimana sih. Oke nggak apa-apa tapi thank you banget Mas Mbak, Arif ya. thank you. Sukses. Ini beneran cepat sih, ini cuman 1 jam. Sekarang mobil gue udah laku. Cuman perasaan gue sekarang nggak karuan. Senang, bahagia tapi deg-degan dan yang gue pikirin sekarang ini gue pulang gimana ya? Omen mana tadi? Oke. Ini gila sih asli prosesnya secepat itu. Cuma 1 jam, enak banget juga transaksinya. Jadi kita nggak harus pusing-pusing cari calon pembeli, foto-fotoin mobilnya, nego, terus ketemuan COD segala macam udah nggak perlu lagi. Pokoknya semuanya udah langsung beres sekali datang ke sini doang. Aman pula. Ini buat kalian yang mau jual mobil, apalagi udah mau bulan puasa gini, nggak mau ribet, capek dan lain-lain. Gue saranin coba di sini. Fasilitasnya juga oke banget. Kalian tinggal buka aja belimobilgue.co.id. Ntar kalian cek di situ. Sekarang semuanya udah beres. Gue tinggal pulang doang. Omen, ayo mari kita pulang. Oh iya juga ya. Ini mobilnya bisa dipinjam bentar nggak buat pulang? Nggak bisa lagi, nggak kafe. Diantaranya pakai ini. Bisa diantar pakai Bisa. itu. Ayo, Oke. men. Lo sedih nggak? Men? Enggak sih. Untung Alphard saya nggak ada stiker Oke. metalik warna gold gitu ya. Gara-gara mobilnya Arif rame, parkiran kantor jadi penuh. Kok gara-gara mobil Arif rame? Apa sih? Oh iya. Oh iya. Ulang. Buat cewek gue yang di sana.